pembelajaran sosiologi. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Dan amin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih kelompok sosial? Ya, adalah kelompok yang terdiri dari individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Setelah mempelajari ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pembentukan kelompok sosial di masyarakat, mengidentifikasi dari berbagai sumber informasi tentang proses pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa ingin tahu proses pembentukan kelompok sosial dan mendiskusikannya berdasarkan pengetahuan sosiologi dengan berorientasi pada praktik pengetahuan untuk menumbuhkan sikap religiositas dan etika sosial. Juga untuk mengidentifikasi data tentang ragam pengelompokan sosial di masyarakat sekitar dari berbagai macam sumber. Mengumpulkan data tentang ragam pengelompokan sosial di masyarakat, menganalisis data agar dapat mengklasifikasikan ragam pengelompokan sosial di masyarakat, juga mempresentasikan hasil diskusi tentang pembentukan kelompok sosial. Nah, setelah kalian lihat tujuan pembelajaran ini, sudah pasti nanti proses pembelajaran kita ini melalui diskusi. Sebelum itu kita buat kelompok dulu ya. Ibu mau buat 3 kelompok. Silakan dibuat kelompoknya. Kali ini kompetisi dasar kita yaitu untuk memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan kita yaitu mengenal tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Ya, keterkaitan atau ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut kelompok sosial atau sosial group. Di sini ada 2 hasrat manusia. 2 hasrat apa? Kenapa 2 hasrat dibilang 2 hasrat? Yang pertama, ada hasrat masyarakat di sekitarnya. Artinya keinginan. Hasrat itu apa? Keinginan manusia, keinginan masyarakat di sekitarnya, dan keinginan manusia untuk menjadi satu dengan lingkungan di sekitarnya. Kenapa bisa begini? Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup
diri, otomatis memerlukan dan membutuhkan bantuan orang lain. Kelompok sosial menurut ahli, yaitu menurut Robert Palmerton. Yang pertama, syarat atau ciri dari kelompok sosial itu adanya memiliki pola interaksi. Apa sih interaksi? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Artinya, ciri sebagai kelompok sosial itu kita menganggap diri kita bagian dari kelompok sosial tertentu. Selanjutnya, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, kita pun diakui dan dianggap oleh teman kelompok kita sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, ada latar belakang terbentuknya kelompok. Yang kedua, faktor-faktor yang diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Dan yang ketiga, tahap pembentukan kelompok sosial. Nah, di sini latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya hasrat atau keinginan untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Lalu adanya ikatan darah atau keturunan. Yang keempat, kesamaan ciri fisik. Yang kelima, kesamaan daerah. Yang keenam, kesamaan kepentingan. 7. Keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 8. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Nah, dari ketujuh latar belakang terbentuknya kelompok sosial, yang pertama adanya hasrat untuk meneruskan keturunan. Artinya mungkin dalam satu kelompok itu nanti adanya perkenalan, terus melanjutkan dari proses perkenalan itu bisa menjadi apa lagi? Bisa menjadi pasangan hidup, bisa jadi. Nah, kelompok sosial itu terbentuk mungkin karena adanya ikatan darah, terus adanya kesamaan ciri fisik, adanya kesamaan dari asal daerah. Ya, di sini ada faktor yang diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, ada tujuan, ada independensi, ada organisasi, ada interaksi, ada motivasi, dan ada konsepsi. Tiga, tahap pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu forming atau tahap pembentukan. Yang kedua, storming, tahap menghadapi konflik. Yang ketiga, norming, tahap pembentukan struktur. Yang keempat, tahap performing atau tahap produktivitas. Dan yang kelima, tahap journey, yaitu tahap pembubaran. Dari tadi materi yang sudah dijelaskan, untuk selanjutnya silakan kalian diskusikan kelompok mengenai tipe kelompok sosial menurut para ahli. Kalian jawab pertanyaan pertama. Jelaskan tipe kelompok sosial menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli. Yang pertama,
Uli dan Paris, yang kedua Durkheim, yang ketiga Summer, yang keempat Ferdinand Onis. Dari tipe-tipe kelompok sosial mereka, kamu definisikan, ya, kamu cari dari berbagai sumber, baik itu dari buku maupun internet, lalu berikan contohnya. Contoh dari tipe kelompok sosial menurut para ahli ini, tipe contoh yang ada di masyarakat sekitar. HP taruh dong. Sampai titik aja ya. HP-nya ditaruh, Ustaz lagi belajar. Ini tisunya diperintas sekarang. Dalam hidup banyak orang. Umumnya kelompok primer terlibat pertemuan tatap muka. Memainkan peranan paling penting dalam Selesai diskusinya? Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk menjelaskan salah satu definisi kelompok sosial menurut ahli. Baik, Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan jelaskan hasil diskusinya. Saya Eka Rahma, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan pendapat tentang menurut Emil Durkheim. Kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik. Dalam kelompok ini yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Perbedaan tidak dibenarkan. Seluruh warga anggota kelompok diikat oleh kolektif konsiens, yaitu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok yang bersifat ekstrim serta memaksa. Contoh kelompok sosial solidaritas mekanik adalah masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang masih memegang bentuk budaya leluhur. Solidaritas mekanik tumbuh dan mengikat orang-orang dalam masyarakat yang tidak kompleks. Masyarakat menjadi semakin kompleks karena mengenal pembagian kerja yang detail dan disatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Contoh kelompok sosial solidaritas organik adalah organisasi profesi buruh, asosiasi pengusaha dengan garmen, serta serikat buruh dan lain sebagainya. Bagaimana untuk kelompok 2 hasil diskusinya? Siapa yang mau menjelaskan? Silakan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Barbarosa dan kelompok primer. Menurut Uli, kelompok primer memainkan peranan paling penting dalam hidup banyak orang. Kelompok primer terlibat pertemuan tatap muka.
tumbuhkan secara emosional dalam jangka waktu panjang. Contoh kelompok primer itu adalah keluarga. Sedangkan kelompok sekunder berpendapat kelompok sekunder sering kali lebih besar dalam hal jumlah anggota dan bersifat impersonal. Contoh kelompok sekunder adalah para pegawai yang bekerja satu kantor. Baik, terima kasih. Pak, terakhir kelompok ketiga, silakan. Ya, menurut hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok muda adalah jenis kelompok sosial menurut Robert Campbell, membedakan kelompok sosial berdasarkan derajat organisasinya menjadi dua jenis, yakni membership group kelompok anggota dan membership group kelompok acuan. Membership group adalah kelompok yang anggotanya secara fisik menjadi bagian kelompok meski tidak selalu berkumpul dengan anggota lain. Contohnya adalah kelompok pelajar SMA, kelompok mahasiswa, kelompok pekerja, dan sebagainya. Sedangkan referensi grup adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang dan suatu grup untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Sebagai contoh kelompok sosialitas yang berikut menjadi referensi bagi kelompok sosialitas di Indonesia. Tiga kelompok tentang apa? Tipe-tipe kelompok sosial menurut para ahli. Beri aplaus untuk kalian semua. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.